Berikutnya kasus pembunuhan ayah dan nenek yang dilakukan remaja berusia 14 tahun di Lebak Bulus masih timbulkan berbagai pertanyaan. Terutama soal motif dan juga bisikan gaib yang membuat pelaku gelap mata. Timnet mencoba menelusuri faktanya. Peristiwa pembunuhan ayah dan nenek yang dilakukan oleh remaja 14 tahun di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Jakarta Selatan menggegerkan masyarakat. Hingga kini motif dari pelaku masih didalami, namun kini muncul berbagai asumsi penyebab pelaku melancarkan aksinya. Entah apa yang ada di benak MAS, remaja 14 tahun saat dengan tega membunuh ayah dan nenek di rumahnya Sabtu dini hari. Pelaku membunuh sang ayah dengan menusuknya gunakan pisau dapur, sementara sang ibu berhasil selamat setelah kabur melompati pagar rumah. Timnet mencoba menelusuri rumah yang menjadi TKP pembunuhan. Rumah di kawasan Bona Indah, Lebak Bulus, Jakarta Selatan ini nampak sepi. Penghuni perumahan tertutup dan hanya sesekali berinteraksi. Dari informasi yang didapat sehari-hari, sang nenek yang tewas di tangan cucunya itu dikenal aktif dalam berkegiatan di Masjid Al-Falah Bona Indah. Tak ada yang menyangka rumah 2 lantai ini menjadi lokasi pembunuhan yang dilakukan remaja 14 tahun terhadap ayahnya Arga Dipa dan neneknya Ruth Megawati. Ibu dari pelaku, Anabel Paramita, juga sejatinya menjadi korban dari penusukan yang dilakukan oleh pelaku. Namun dirinya beruntung karena berhasil melompati pagar setinggi 2 meter ini untuk menyelamatkan diri. Saat ini lokasi kejadian dalam keadaan yang sepi dan ditinggalkan begitu saja dalam keadaan yang tergembok. Sementara di mata tetangga, keluarga pelaku yang telah tinggal puluhan tahun dikenal ramah. Bahkan tak ada gelagat cekcok hingga kekerasan yang terdengar dari rumah di mana tragedi itu terjadi. Kaget saya, nggak nyangka itu. Katanya Burut dibunuh sama anak mantunya, dibunuh sama cucunya. Saya nggak percaya itu, sama sekali nggak percaya karena anaknya itu baik, keluarganya baik, semua itu. Nggak ada sombong lah kalau ketemu kita itu pasti. Kita kan di sini hampir 30 tahun saya bertetangga sama almarhum ini. MAS 14 tahun diketahui tengah menempuh pendidikan kelas 10 di sebuah SMK swasta di Jakarta Selatan. Mereka merupakan keluarga yang harmonis dan agamis. Paman pelaku katakan MAS merupakan anak yang pendiam dan miliki prestasi akademik. Karena saya nggak percaya sih sebenarnya ya, karena kan keluarga ini kan keluarga yang super hangat ya ibaratnya ya, terus juga nggak ada perilaku yang negatif sama sekali nggak ada. Sosok anak ini sebenarnya pendiam ya, agak pendiam sebenarnya, cuma dia berbaur dengan sepupunya, main bareng tuh akrab gitu, terus kan akademisnya juga pintar gitu kan. Dari penyelidikan polisi, MAS mengaku mendapatkan bisikan gaib atau delusi saat menjalankan aksinya. Kriminolog Universitas Indonesia menilai perlu pendekatan psikiatris dan psikologis untuk membuktikan apa yang menjadi sebab dari delusi atau psikosis yang dialami pelaku. Kalau delusi untuk konteks paranoid adalah delusi curiga, yang selalu mendengar hal-hal yang mencurigakan dia, bahwa orang di depan dia itu orang yang akan membunuh dia. Poin saya adalah bahwa khususnya pada konteks orang-orang dengan delusi curiga, itulah yang kemudian seringkali menyebabkan kejadian seperti ini, di mana yang bersangkutan tidak mampu menahan, ya, tidak bisa resist ya, terhadap suara tersebut dan kemudian mengikutinya. Kini pelaku diamankan di Lembaga Penitipan Anak Kementerian Sosial. Meski begitu, pelaku pun dijerat pasal tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Inilah taman tempat warga melihat pelaku MAS berjalan cepat meninggalkan TKP usai menjalankan aksinya. Ketika dilihat oleh warga, tangan pelaku MAS ini berlumuran darah usai menjalankan aksinya.
Warga langsung memanggil pelaku. Kemudian pelaku tiba-tiba berjalan dengan cepat menuju ke arah jalan raya sebelum akhirnya diamankan oleh petugas keamanan dan diserahkan kepada pihak yang berwajib. Adrian Ditya, Adnan Adi melaporkan untuk NET.